Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habib al-mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini kita masuk kepada pelajaran ke-12 dari seri Beginilah Al-Quran Membimbingku atau Beginilah Al-Quran Mengajarkan Kepadaku. Kajian terakhir kita kemarin adalah Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita saling memaafkan. Dengan begitu besar nilai dan pahala di sisi Allah dan manfaat saat orang mau memberi maaf orang lain. Hari ini pelajaran yang ke-12 dan selalu kita milih hal-hal yang simple yang setiap hari bisa kita gunakan langsung dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hari ini yang saya pilih adalah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 237. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Dan ini masalah penting. Ayatnya yang saya baca tadi, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian merupakan kebaikan di antara kalian sama kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Lengkap ayat ini adalah berkaitan dengan cerai sebenarnya. Ayat ini Allah letakkan di tengah-tengah saat membicarakan mengenai perceraian. Lengkap ayatnya itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Ini sedang membicarakan mengenai hukum apabila terjadi perceraian, tetapi perceraian itu sang suami belum menyentuh istrinya, tapi telah menentukan mas kawinnya, maka boleh hanya dibayar separuh. Kecuali kalau dia akan memberikan semuanya, atau kecuali kalau pihak wanita menolak sudah tidak pernah pakai. Kemudian Allah menyebutkan, dan kalau kalian memberikan maaf, saling memaafkan, itu lebih baik. Baru kemudian Allah menyebutkan wala tansawul fadla bainakum. Bisa kita bayangkan indahnya Islam. Saat dalam perselisihan pun Allah ingatkan, jangan pernah melupakan kebaikan di antara kalian. Wala tansawul fadla bainakum memiliki dua arti sebenarnya. Pertama, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian tinggalkan untuk berbuat baik sesama kalian. Memang Al-Quran datang dengan sekian banyak ayat dan pernah kita kaji juga bahwa Allah selalu memerintahkan kita untuk berbuat baik. Jangan kalian pernah meninggalkan untuk berbuat baik sesama kalian.
Karena kalimat la tansau itu la tatruk, jangan tinggalkan. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Kamu meninggalkan ayat-ayat Allah, di akhirat ditinggalkan. Arti kedua, wala tansawul fadla bainakum, jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan orang kepada Anda. Jadi memiliki dua arti. Yang akan kita bahas dalam kajian kali ini adalah arti yang kedua. Ini adalah jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Walaupun ayat ini di tengah-tengah membicarakan mengenai perceraian, tetapi ayat ini adalah umum. Al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil pelajarannya dari lafaz secara umum, artinya bukan dalam situasi semacam ini saja, tapi dalam sepanjang pergaulan dan kehidupanmu. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian merupakan kebaikan di antara kalian. Asal arti al-fadl dalam bahasa Arab itu adalah kelebihan, ziyadah, atau kebaikan yang diberikan oleh orang tanpa ada alasan dan karena ada sebab. Ada orang berbuat baik karena orang memberikan kepada dia kebaikan. Ada orang melakukan kebaikan karena mengharap. Tapi al-fadl itu adalah al-ihsan bila illah, melakukan kebaikan murni tanpa ada tujuan, tanpa ada sebab. Yang penting dia melakukan kebaikan. Dalam bahasa juga al-fadl disebut az-ziyadah, yang lebih. Karena itu dalam pergaulan kita ada sesuatu yang adil dan ada al-fadl. Ada al-adlu dan ada al-fadl. Al-adl itu adalah kita memberikan hak orang sebagaimana harus ia terima haknya. Tetapi al-fadl adalah kelebihan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah berfirman, Allah memerintahkan kalian untuk bersikap adil, wal ihsan, arti ihsan wal fadl, melebihi dari keadilan. Contoh, kalau kita naik kendaraan tangga becak, kita telah janji 15.000, 10.000, ketika kita berikan di bawah yang dia janjikan, maka kita zalim. Kalau dia perjanjian kita 15, kita kasih 15 setelah kita berikan haknya, keadilan yang harus dia miliki. Tapi kemudian kalau Anda memberikan 20, 30, itu namanya fadl, kelebihan dari Anda. Islam mengatakan lakukan selalu kebaikan. Dan kemudian Islam mengatakan jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Ini merupakan kaidah umum yang Al-Quran mengajarkan pada kita, baik dengan pada suami istri, pada antara ayah dan anak dan sebaliknya, pada saudara sesama saudara, kawan dengan kawan, siapapun hubungan yang kita bina, hendaklah selalu kita mengingat kebaikan orang lain. Kenapa? Karena banyaknya perselisihan, pertengkaran pada kita, asas bisikan syaitan dan hawa nafsu kita. Dan selalu yang dibisikkan pada kita adalah, yang diingatkan kepada kita adalah kesalahan-kesalahan dan kejahatan orang. Sehingga kita menjadi tambah emosi, tambah marah ketika mengingat terus kesalahan orang. Al-Quran mengatakan ingat kebaikannya. Jangan kebaikan bertahun-tahun akan runtuh dengan kesalahan 1 jam, 2 jam. Maka Islam mengatakan jangan keburu membalas, jangan keburu melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan kamu. Masing-masing adalah ingat kebaikan. Dan setiap orang mengingat kebaikan orang lain, dia akan merasa punya hutang budi dengannya. Karena itu Al-Quran mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Tadi ayat ini justru di tengah-tengah orang mau cerai, tetap cerai ingat kebaikan. Islam mengizinkan cerai, tapi bukan berarti ketika cerai buyar semuanya. Yang sana menyebutkan semua aib istrinya, yang istri menyebutkan semua aibnya, seakan-akan sekian tahun kebaikan yang ada dia lupakan semuanya. Quran menitipkan pesan ini, wala tansawul fadla bainakum. Bahkan sebelum ayat ini disebutkan wala tansawul fadla bainakum, Allah membuka pintu untuk memberi maaf. Wa antafu aqrab littaqwa. Kalau kamu memberikan maaf lebih baik itu dan membawa kamu kepada ketakwaan, baru wala tansawul fadl. Apa artinya? Setiap kita mengingat kebaikan orang, setiap kita untuk mudah memberikan maaf ketika orang itu bersalah pada kita, karena kita yakin masih banyak kebaikan demi kebaikan yang ia miliki. Inilah Islam
yang indah selalu menitipkan pada kita, lakukan semua kebaikan di antara kalian dan jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Dan ini kaidah harus kita hidup dalam kehidupan kita, dalam kita bergaul dengan apapun, karena manusia tidak pernah tidak ada perselisihan antara satu dengan yang lain, pasti terjadi. Tidak ada yang sama wataknya, tabiatnya, cara pola pikirnya, segala macam. Kadang-kadang orang yang dalam satu kandung, satu perut dilahirkan, tetap masih ada perselisihan, ada perbedaan. Karena itu, supaya tidak jadi pertengkaran, perkelahian, dan semua hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran, oleh Allah, oleh Islam ini, saat kita terjadi sesuatu kesalahan, ingat kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Dan Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi selalu menekankan kepada kita, jangan pernah melupakan kebaikan siapapun. Nah kan sering kita dengarkan cerita ini. Suatu hari Rasulullah di rumahnya, di salah satu rumah istrinya, datang seorang wanita tua. Ketika datang, Rasulullah sambut orang itu, diberikan hamparan supaya dia duduk, ditanyakan keadaannya, diberikan macam-macam makanan, minuman, dihormati, ditanya sana sini. Yulatifuha Rasulullah berbicara dengan baik padanya. Setelah wanita tua itu pulang, istrinya bertanya, siapa wanita tua yang begitu kamu hormati tadi, wahai Muhammad? Rasulullah spontan berkata, innaha min sadiqati Khadijah. Ini kawan Khadijah yang sering datang dulu. Wa inna husnal ahdi minal iman. Dan cita-cita semacam ini Rasulullah segitu banyak sekali. Bahkan kebaikan orang lain yang melakukan kebaikan walau bukan untuk diri beliau, beliau selalu mengingat kebaikan itu. Kita masih ingat Safana, putri Hatim At-Tai. Safana, wanita, anak dari Hatim. Hatim adalah orang yang hidup sebelum zaman Rasulullah. Orang yang terkenal dermawan. Setiap hari dia menerima tamu, memberi makan orang, dan semua hidupnya selalu mengatakan begitu. Ketika Safana ikut ditawan dalam salah satu perangan Rasulullah yang mengutus ke dalam daerah beliau, ketika Safana ditawan, dia menghadap pada Rasulullah. Dia berkata, Ya Muhammad, aku Safana, putri Hatim. Ayahku dulu membantu orang miskin, menerima tamu, dan sangat membantu semua yang memiliki kesulitan. Rasulullah langsung dengar Hatim yang pernah berbuat baik dan belum beragama Islam dia. Tapi ketika melihat kebaikan ayahnya, Rasulullah berkata, lepaskan Safana demi kemuliaan ayahnya. Kemudian Safana masih berkata, aku sendiri ya Rasulullah, atau semua dari kabilah Hatim, semua kabilah Hatim. Islam indah sekali. Islam ketika ingin menutup supaya tidak banyak terjadi perselisihan, perkelahian, Islam mengatakan ingat kebaikan. Dengan mengingat kebaikan orang, apalagi kebaikan itu diberikan pada kita. Mungkin waktu kita saat dalam kepepet, dalam kesulitan, ada orang yang bantu kita, kemudian setelah itu kita akan lupakan. Tidak. Saya pernah membaca cerita, nyimpang sedikit ini. Ada seorang tua di rumah sakit, setiap hari dijenguk oleh seorang orang muda, tapi nampaknya orang itu orang yang cukup, orang kantoran begitu, dengan pakaian seragam, dan setiap hari datang menjenguk dia, menanyakan pada suster keadaannya. Orang tua ini sakit sudah parah betul. Suatu hari orang tua, para suster semua mengatakan, alangkah baktinya anak ini, tiap hari dengan semua kesibukannya datang kepada orang tua ini untuk menjenguk. Suatu hari ketika orang tua ini sadar, orang tua itu ditanya oleh suster, alangkah mulianya engkau, beruntungnya engkau memiliki anak yang sangat-sangat baik dan bakti, setiap hari datang padamu. Orang tua itu nangis, dia bukan anakku. Anak itu dulu waktu kecil yatim, kalau aku ke masjid aku sering kasih permen anak itu. Saat aku sudah tua, istriku sakit, dia yang merawat. Dan sekarang ini dia tiap hari datang sampai aku malu badannya. Aku berkata, dengarkan akhir cerita ini. Aku berkata, cukup wahai anak muda, kau terlalu begitu banyak baik kepadaku. Anak itu menjawab begini, rasa manis permen yang engkau berikan padaku belum pernah hilang dari kehidupanku.
Ada orang yang selalu membalas kebaikan, tapi ada orang yang hidupnya melupakan kebaikan orang. Wa na'udzubillah. Innal insana ladzalumun kafar. Tetapi sesaat kita selalu mengingat kebaikan orang, Allah akan utus orang yang akan mengingat kebaikan kita. Selalu pahala itu Allah akan berikan dengan bil mithil. Kemudian kemarin ketika kita mengatakan seringlah memberi maaf, karena ketika kita memberi maaf orang, kita mengharap ampunan dan maaf dari Allah. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Sama, saat kita memberi kebaikan kepada orang, saat kita mengingat semua kebaikan orang, Allah akan menambah kebaikan pada kita, karena sumber kebaikan ada pada Allah. Sebagaimana kita selalu berbuat baik kepada yang lain dan mengingat kebaikan orang lain, Allah akan memberikan kebaikan itu pada kita dan akan mengutus orang yang akan mengingat kebaikan kita. Sementara semua kebaikan dari Allah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah memiliki semua kelebihan dan kebaikan pada manusia, tapi kebanyakan manusia memang adalah mereka mengingkari semua. Karena itu dalam semua pergaulan kita, hubungan kita, khususnya dalam rumah tangga kita, ketika terjadi sesuatu ingat kebaikan. Antara suami istri, antara ayah, anak, ayah, saudara, dan siapapun, setiap mulai datang kesalahan dan syaitan itu paling cepat. Kalau kita sedih ada kesalahan orang lain pada kita, cepat dia datang. Tujuannya apa? Yufarriqu bainal mar'i, untuk memecahkan antara saudara dengan saudara, suami dengan istri dan sebaliknya. Karena itu setiap ada terjadi kesalahan di antara siapa yang punya hubungan dengan kita, kemudian saat kita mulai ingat-ingat kesalahannya karena bisikan syaitan dan semuanya, file-file yang lama ingatkan, balaslah dengan mengingat kebaikannya. Dia pernah berbuat baik padaku. Dan perilaku semacam itu akan membawa kita lebih cepat untuk memaafkan. Kalau tidak, karena biasanya datangnya pelanggaran itu adalah dari kita mengingat kejelekan-kejelekan yang diingatkan oleh syaitan dan hawa nafsu. Ketika kita lawan itu, seperti kemarin kita katakan, untuk melawan ego, enggak memberi maaf, kita ingat bahwa kalau aku memberi maaf, Allah memberi maaf padaku. Semacam itu juga saat kita diingatkan kejelekan-kejelekan orang, cepat ingatkan kebaikan-kebaikan orang. Sementara al-fadl itu kan al-ihsan, berbuat baik. Dan mengingat kebaikan orang itu juga termasuk berbuat baik. Dan setiap kita berbuat baik, kita akan menjadi dicintai oleh Allah, dan Allah akan bersama kita. Karena ayat-ayatnya, innallaha la ma'al muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik, dan kemudian juga Allah bersama orang-orang yang berbuat. Maka dalam ayat ini, penggalan ayat ini, wala tansawul fadla bainakum, kita buat pegangan hidup kita dalam kita bergaul, dalam kita menjalin hubungan dengan siapapun. Karena jangan pernah kita khoyal semua hidup itu akan, kehidupan kita dengan orang lain akan lancar. Pasti akan ada sesuatu yang menyebabkan hal-hal yang tidak indah. Tetapi cepat-cepat potong dengan mengingat apa yang diberikan, yang disampaikan oleh Al-Quran, untuk mengingat selalu kebaikan dia. Mengambil kaidah ini untuk pegangan hidup akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Dan sebaliknya, kalau kita alpakan kebaikan orang, gak mau mengingat kebaikan orang, yang terjadi adalah kita akan cepat berselisih, dengan sana bertengkar semua, dan kita akhirnya jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari semuanya. Wa na'udzubillah. Tadi saya katakan, orang yang lebih banyak mengingat kebaikan orang, orang yang lebih cepat untuk memberi maaf kepada orang yang salah. Coba kita renungkan diri kita, ayyuhal ikhwah. Kita ini manusia ini kalau punya salah berpuluh tahun sama Allah, saat kemudian dia tobat dengan dari hatinya, Allah hapus semua puluhan tahun itu. Allah terima semua pahalanya, dan Allah lupakan. Bahkan dalam beberapa riwayat, Allah lupakan para pencatat supaya nggak melihat lagi itu.
Sementara kita kan manusia ini banyak berbuat baik, mungkin ada orang berbuat baik bertahun-tahun, sekali kesalahan habis semua file kebaikan itu. Wa na'udzubillah. Karena itu Al-Quran menggandengkan begini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mengenai nikmat, kalau kalian menghitung nikmat Allah, menghitung saja nggak mampu. Tetapi apa akhir ayat ini? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Banyak nikmat diterima, tambah zalim, tambah mengkufuri nikmat. Karena itu kemudian Al-Quran mengajarkan, ambillah kaidah ini supaya kita menjadi. Dan apabila kaidah ini kita pegang dalam kehidupan kita, yang akan terjadi ada dalam kehidupan kita, sekeliling kita, masyarakat kita, rumah tangga kita, dan apapun, akan yang terjadi adalah nyaman, ketentraman, keamanan. Karena apa? Masing-masing masih mengingat kebaikannya, sehingga terjauh dari perselisihan, terjauh dari hal-hal. Dan setiap kita mengingat ini, setiap kita mudah untuk memberi maaf dan mudah untuk meminta maaf. Karena pergaulan kita nggak lepas dari itu. Imam melakukan dengan secara adil atau dengan fadl, dengan kelebihan. Semua pergaulan kita ini ada dua. Ada pergaulan yang wajib, artinya harus hak-hak diberikan. Ada yang melebihi di luar hak. Yang saya contohkan tadi kalau kita naik kendaraan dan semuanya. Wala tansawul fadla bainakum. Ini kaidah kita pegang saat kita masih bersatu atau kita harus berpisah. Karena sesuatu tetap kita pegang. Karena apa? Saat kita pegang, kita akan tetap tidak ada perselisihan. Saat sudah nggak mampu untuk kita bersatu, harus berpisah, tetap kita bawa ini. Kenapa? Kalau orang ketika terjadi sesuatu tidak bisa didamaikan dan harus berpisah, tetap memegang ayat ini, dia tidak akan mengumbar kesalahan kawannya, istrinya atau suaminya pada lain. Karena apa? Masih mengingat kebaikannya. Selesai antara saya, tapi kebaikannya tetap ada. Apabila itu terjadi maka biasa. Sekarang ini kan enggak. Kalau ada orang perselisihan atau lagi ada perceraian, begitu cerai jadi musuh keluarga pihak yang itu dengan pihak jadi musuh. Padahal selesai urusannya enggak ada. Jangan sampai hidup sekian puluh tahun dengan semua kebaikan yang ada menjadikan orang lupa kebaikannya sehingga cepat bertengkar. Jadi sebagaimana Al-Quran mengatakan wala tansawul fadla bainakum, jangan pernah melupakan kebaikan orang. Ayat ini juga ingin dalam pergaulan kita, jangan kita melupakan kebaikan orang, tapi di waktu yang sama jangan kita menyebarluaskan kebaikan kita untuk orang lain. Itu pun akan membawa perselisihan. Saya lakukan begini, saya sudah begini, jangan. Kita diperintah untuk mengingat kebaikan orang, bukan, dan kita sewaktu yang sama diingatkan untuk jangan selalu menyampaikan, menyebarluaskan kebaikanmu kepada yang lain. Mungkin yang menerima kebaikan dari Anda, dari kita, kalau kita terus ingat-ingat terus di depan orang, akan malu. Selain pahala yang memberi halal, selesai pahalanya. Karena termasuk al-man, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kalian, perbuatan baik kalian karena mengungkit-ungkit, jangan. Selain batal pahalanya, orang yang menerima juga akan membuat dia malu, bisa juga emosi, bisa berkelahi. Karena jangan pernah melupakan kebaikan orang, dan di waktu yang sama jangan pernah menyampaikan dan terus memberitahu kebaikan Anda pada orang lain. Ada ungkapan, ada beberapa panjang, antara lain ungkapan Imam Ali indah begini. Ithnatan la tadhkurhuma. Ada dua hal jangan pernah kamu ingat sudah. Ihsanuka lil akharin wa isa'atul akharina ilaik. Ada dua hal jangan pernah kamu ingat, lupakan sudah. Apa itu? Perbuatan baikmu kepada orang lain. Kedua, kejahatan orang lain kepadamu. Jangan pernah kamu ingat, lupakan. Isnatan la tadhkurhuma. Ihsanuka ilal akharin wa isa'atul akharin ilaik. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan wasnatan la tansahuma.
Ada dua hal jangan pernah kamu lupakan, yaitu Allah wa daral akhirah. Jangan pernah lupa, ingat Allah dan ingat akhirat. Kebaikanmu, kejelekan orang, lupakan. Dengan hal semacam itu, orang bisa akan lebih banyak menjaga dirinya supaya tidak. Dan sebenarnya begini ayolah ikhwah, orang yang melupakan kejelekan orang, orang yang mengingat terus kebaikan orang, hidupnya tentram, hatinya akan bahagia. Karena setiap kita menyimpan sesuatu, setiap kita gelisah, setiap kemudian kita gelisah, kita ingin berbuat membalas, kita ingin balas dendam, kita semua ini akan membawa emosi dan kita akan jauh dari ketentraman. Setiap yang kita ingat kejelekannya jaya, setiap kita akan marah. Timbullah nanti penyakit hasud namanya. Tapi hasud itu akan hilang. Kenapa? Aku ingat kebaikan dia. Wassalam. Dia orang baik, pasti dibalas kebaikan oleh Allah. Tapi kalau kita sering memberikan semacam itu, mengingat kebaikan, hati kita firah, tenang. Kalau enggak, sumpek terus. Bahkan pernah kita sampaikan, Imam Ali sampai mengatakan penyakit fisik, bukan penyakit hati. Penyakit fisik itu pun banyak datangnya dari perbuatan-perbuatan dengki semacam ini. Yaqulu alaihi salatu wassalam, sihhatul jasad fi min qillatil hasad. Sehatnya jasad itu karena sedikitnya kita hasud. Saat orang itu hasud, mikiri kejahatan orang terus. Salah satu mengingat kebaikan orang akan melupakan kejahatan orang, dan itu memberi ketentraman bagi kehidupan kita. Aman. Kita akan menjadi rohah. Kalau enggak, kita akan, kata orang Jawa, montok-montok terus. Ketemu ini terus emosi, naik terus darahnya. Akhirnya menjerumuskan diri dia sendiri. Dan sesaat kita mengingat kebaikan orang, di waktu yang saat kita melakukan mengingat kebaikan orang, akan kita sering memberi maaf, akan cepat kita memutus semua kejelekan dia, kita lupakan. Dan dalam waktu yang sama, saat kita melakukan semacam itu, anta turdir rahman wa tubghidus syaitan, kamu sedang meraih kerelaan dari Allah, dan di waktu yang sama menjadi syaitan ini marah. Karena setiap kita mendengarkan bisikan syaitan untuk kita melakukan sesuatu dan kemudian kita balas, kita jawab, kita nggak ikuti, setiap dia kalah. Dan saat semacam itu, saat kita menang di hadapan syaitan atas taufik dan bantuan dari Allah, di waktu yang sama anta turdir rahman. Katanya Qumbur itu pembantu Imam Ali, ma'ruf Qumbur. Suatu hari Jabir meriwayatkan, Imam Ali mendengar Qumbur dicaci orang, caci. Imam Ali kemudian melihat Qumbur mulai ingin menggerakkan lidahnya, ingin menjawab cacian ini. Teriak Imam Ali, nadahu ya Qumbur. Qumbur, jangan. Kalau kamu berhenti, nggak menjawabnya, anta turdir rahman, kamu sedang memberi kerelaan dan mendapatkan kerelaan dari Allah. Wa tughdhibus syaitan, syaitan murka dan kalah kepadamu. Dan kemudian panjang teman-teman. Kemudian wahai Qumbur, kalau kamu tidak menjawab, kamu telah menang di hadapan yang mencacimu. Karena orang yang mencaci, orang yang ingin membuat kamu marah, ketika tidak kamu jawab, maka dia yang kalah dan kamu yang menang. Suatu saat silahkan baca, indah sekali ungkapan Imam Ali pada Qumbur itu. Tapi yang penting adalah turdir rahman wa tughdhib syaitan, menjadikan syaitan marah. Jadi ada pegangan hidup yang Al-Quran memberikan pada kita, simpel sekali, tetapi pegangan ini apabila kita pegang dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang indah, saling memaaf, saling mengingat kebaikan, dan kemudian ketika orang mengingat kebaikan, dia mudah untuk memberi maaf, mudah untuk membantu, mudah untuk melakukan kebaikan. Karena biasanya yang menyebabkan kita menjadi malas berbuat baik karena kita selalu cuma ingat kejahatan orang lain.
Tetapi kalau kita mengingat kebaikannya, kebaikan itu menggugah. Dan itulah Al-Quran yang pernah kita kajikan dalam pelajaran sebelumnya, bahwa Al-Quran mengajarkan kita, balaslah kejahatan orang dengan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Dan pernah kita kaji ayat ini. Jadi ayolah ikhwah, pelajaran kita yang ke-12 dalam seri Beginilah Al-Quran mengajarkan kepadaku, ada kaidah yang indah dalam Al-Quran. Jangan pernah melupakan kebaikan orang, dan setiap kita mengingat ini, setiap kita akan lebih mudah untuk memberi maaf, lebih mudah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, lebih mudah untuk menghargai perbuatan orang lain. Dan ini indah untuk suami istri. Sekali lagi, dalam rumah tangga bermacam-macam yang terjadi. Karena itu ayat ini Allah titipkan di tengah-tengah berbicara masalah perceraian. Artinya, kalau wahai suami istri, dalam perceraian saja Allah masih menitipkan, jangan pernah melupakan kebaikan dan melakukan kebaikan di antara kalian, apalagi saat dalam rumah tangga yang tidak ada hal. Dan begitulah untuk siapapun, hubungan apapun, binalah hubungan dengan wala tansawul fadla bainakum. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.